Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini adalah Nikon 1J5, merupakan mirrorless yang cukup murah untuk saat ini. Harga barunya di angka 3,8 sampai 4 jutaan, dan untuk harga bekas ada yang jual di angka 2,8 sampai 3 jutaan, bergantung dengan kelengkapan yang dibawa. Misalnya ada yang body only, mungkin harganya sekitar 2,5. Kenapa kamera ini sangat murah? Ini merupakan jenis kamera mirrorless yang fiturnya itu sangat kasual sekali. Jadi dia membawa fitur-fitur dasar yang membuat dia masuk dalam kategori mirrorless dan dia memenuhi syarat ya. Dan untuk lensanya di sini menggunakan Nikon Nikkor 1030. Dan ini jika dibandingkan dengan full frame itu di angka 27 sampai 50-an ya, 27 sampai 50 ke atas. Jadi ya ini cukup wide sebenarnya, nggak ngekrop banget, jadi disesuaikan. Sebenarnya perbandingannya cukup sama. Dan di sini ukuran sensornya itu sekitar 20, sekian megapiksel. Terus untuk fitur-fiturnya di sini di sebelah kiri ada HDMI dan tidak ada port untuk mic eksternalnya, karena memang nggak ada hot shoe-nya juga di sini. Jadi kalaupun ada mic eksternal harus ada mounting tambahan. Jadi di sini nggak ada. Lalu ada flash di sini, bisa ditekan, kalau ini nyala bisa langsung keluar. Di atas ada beberapa tombol, yaitu tombol untuk beberapa fiturnya, misalnya mode manual, aperture, shutter speed atau program otomatis, dan juga mode video dan beberapa mode lain yang disediakan. Ada tombol on off, ini tombol shutternya untuk jepret. Di sini ada tombol untuk mengubah exposure, dan ini untuk record videonya. Jadi record videonya ada di atas ini ya. Dan saya sebenarnya ingin menceritakan pengalaman menggunakan kamera ini. Ini sebenarnya kamera di YouTube-nya Mas Wahid ya. Jadi ini udah lama banget ya dipakai, karena waktu itu sempat terjatuh oleh salah satu tim nggak sengaja karena sedang buru-buru, dan ini lensanya sempat macet nih. Macet karena bagian luarnya itu menekan bagian sisi dalam yang ketika nyala ini harus keluar. Nah jadi si lensa ini nggak mau keluar untuk mekaniknya di dalam, sehingga macet. Tapi setelah saya akal-akali kembali, ini masih bisa digunakan, walaupun nggak bisa digunakan dengan normal ya, karena kadang beberapa kali menemukan kemacetan juga. Dan untuk permasalahan nih pertama yang saya rasakan adalah, ini kan megang kamera kayak gini ya, ada tangan yang nempel di sini. Saya sering sekali secara tidak sengaja membuka bagian baterainya seperti ini. Jadi ketika saya posisinya kayak gini, mau ngambil video atau ngambil foto, nah tangan saya secara nggak sengaja, karena ini sangat mudah sekali disentuh atau digerakkan. Kerap sekali saya melakukan ini secara tidak sengaja, membuka tutup baterai ini. Nah ini perlu jadi pertimbangan nih, mungkin ada case-nya atau apa ya, atau pengaman supaya ini nggak secara mudah bisa ini lepas. Kalau nggak sengaja terus ininya baterainya ketekan jatuh kan malah bahaya juga. Dan untuk SD card-nya itu menggunakan SD card yang kecil, bukan MMC ya. Ya ini plus minus sih. Kalau yang kecil ini lebih mudah dicari, tapi ya speednya kayaknya biasa aja. Dan itu kekurangan pertama, jadi sangat tidak nyaman ketika mengambil gambar seperti ini. Saya sering tidak sengaja membuka tutup baterai. Lalu kekurangan kedua adalah, saya nyalakan, ketika saya record video itu mentok dari durasi yang tersedia dengan memori sekitar ini 16 GB, itu saya hanya dapat merekod 17 menit. Nah, tetapi kemampuan rekod 17 menit ini hanya berlaku ketika kalian berada di ruangan atau suhu ruangan yang tidak begitu dingin. Kalau suhunya udah panas, itu hanya mentok di 7 menit, langsung ada notifikasi di sini. Dan suhu body ini terasa sangat panas sekali, sehingga hal itu membuat kekurangan yang cukup fatal sih menurut saya. Kita nggak bisa record lama dan harus sesekali untuk mematikan ini. Jadi ya itu merepotkan ya, menurut saya cukup merepotkan, mengingat di beberapa merek lain mirrorless itu
tidak terlalu bermasalah dengan suhu. Di sini sangat mengganggu menurut saya. Jadi bukan yang dia jarang-jarang hanya hal di kondisi tertentu, tapi memang setiap kali record pasti akan menemukan notifikasi suhu panas atau suhu meningkat di kamera ini. Itu kekurangan yang kedua yang saya temukan. Lalu untuk kekurangan berikutnya adalah, mungkin ini hanya selera ya, tapi menurut saya untuk penggunaan menu di sini, ini adalah kamera mirrorless yang menurut saya cukup basic ya, tetapi menu yang diberikan itu sangat banyak dan ya harus dipelajari dengan dengan sendirinya, dan kalian harus pilih-pilih lagi kayak gini biar tahu ini bagian untuk apa gitu. Kalian harus tahu di sini. Jadi memang ini tidak se-friendly Canon ataupun Sony, karena saya terbiasa menggunakan Canon dan Sony, lalu menggunakan menu ini ya butuh pembiasaan yang lebih lama lagi. Untuk layar sentuhnya oke, menurut saya ini cukup bagus. Meskipun ya masih belum lebih baik dari G7X, Canon G7X, tapi ini udah cukup oke. Ini juga bisa untuk fokus sentuh ya, autofocus. Jadi kalian bisa menggunakannya untuk cukup cepat sebenarnya. Kalau mode videonya untuk mengambil fokusnya itu cukup cepat. Dan kekurangan berikutnya adalah, meskipun ini diklaim di beberapa review sebelumnya di YouTube, itu banyak yang bilang kalau ini recording malamnya itu bagus, tapi setelah saya coba ini parah banget sih menurut saya. ISO-nya mentok di 6400 untuk rekaman video, atau ada yang klaim sampai 12.000, tetapi di angka 6400 itu ketika minim cahaya langsung noise-nya sangat banyak. Meskipun di sini kita bisa menemukan untuk reduksi noise ISO tinggi. Saya rasa bagian ini kurang memberikan efek ya, meskipun dinonaktifkan ataupun dinonaktifkan kayaknya sama aja, karena saya sudah menggunakan untuk kedua mode ini, baik nonaktif maupun aktif, dan hasil videonya masih kurang maksimal. Tetapi untuk situasi yang cahayanya bagus, kamera ini cukup proper dan menghasilkan gambar yang menurut saya sangat oke. Untuk warna itu selera, kalian bisa menggradingnya nanti di editing. Lalu untuk pengalaman berikutnya adalah, kamera ini agak sulit ketika kalian menghubungkan ke HP. Ini kan ada tombol WiFi nih. Nah, aplikasinya itu ternyata beda ya. Saya pakai aplikasinya Nikon, yang untuk beberapa kameranya Nikon tuh nggak mau, dia ada aplikasi sendiri. Kalian bisa cari di Google nanti. Nah, untuk menghubungkan ke HP itu agak susah juga. Terus formatnya kan MOV nih, format videonya MOV. Kalau kalian pindah ke Android, itu sangat susah sekali menemukan aplikasi yang cocok buat ngedit langsung format MOV. Jadi kalian mau nggak mau harus ke PC dulu, kalian convert ke MP4 atau H264, baru kalian taruh HP. Misalnya mau ngeditnya pakai HP ya, itu baru bisa lancar. Nah, kalau kalian paksa ngedit di MOV, di KineMaster itu bahkan nggak mau mendeteksi ya. Jadi filenya itu misalnya durasi 1 menit, ketika dimasukkan itu tiba-tiba jadi hanya 27 detik. Nah, saya nggak tahu itu melipat informasinya gimana, tapi itu aneh aja sih menurut saya. Saya sudah pakai beberapa aplikasi editing video lainnya kayak Premiere Rush, terus beberapa aplikasi video lain, itu juga nggak mau untuk ngedit format MOV. Jadi mungkin ini hanya keterbatasan untuk ekstensinya aja ya. Ya, itu pilihan sih. Berikutnya untuk hal-hal yang saya suka, selain kekurangan itu, yaitu layar ininya bisa flip sampai ke depan nih gini, dan ini cukup bagus menurut saya. Jadi yang buat ngevlog ya, sayangnya aja ini memang audionya ya, karena nggak ada mic eksternal, jadi kalian harus sangat-sangat menjaga kondisi situasi. Misalnya kalau tempat bising ya, kalian harap maklum kalau suaranya kurang bagus. Tetapi jujur aja memang ini record audio internalnya, kalau kalian dalam kondisi misalnya proper ya di dalam ruangan, itu suaranya jernih loh, jernih banget menurut saya. Tinggal kalian atur aja di editing untuk pengaturan vokalnya biar lebih jelas, dan juga untuk menaikkan pitchnya atau
menaikkan dB-nya supaya bisa terdengar dengan sangat normal. Untuk pengoperasian di layar sentuhnya ini menurut saya sudah sangat oke. Ini untuk sentuh-sentuhnya juga udah nyaman. Kalian juga bisa untuk touch, ngambil gambar ini bisa ya. Ini saya malah mode bulk. Ini nggak tahu sekitar berapa detik ini kalau mode bulk. Ya intinya kamera ini diperuntukkan bagi teman-teman yang masih mau nyoba-nyoba ya. Misalnya kalian untuk traveling kayak gitu, ini cocok menurut saya karena ini semi profesional juga. Kalau kalian bisa mengoperasikan dengan baik, menggunakan trik-trik atau tips dan trik yang kece-kece itu pasti bisa memaksimalkan potensi kamera ini. Ya ini bukan kamera yang bisa dipandang sebelah mata sebenarnya, tapi ya memang kekurangan yang cukup fatal tetap ada, mengingat harganya yang cukup murah di angka 3 jutaan. Ya yang paling deal breakernya itu adalah baterai juga ya. Baterai itu parah borosnya. Ya itu pilihan sih, kalian bisa mengatasinya dengan membeli baterai cadangannya. Ya minimal punya 3 lah kalian baterainya, sehingga bisa nyaman untuk bepergian dengan kamera ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk review kamera yang sudah saya gunakan. Sebatas icip-icip aja sih, nggak sampai untuk produksi yang bener-bener ya. Di kontennya Mas Wade aja sangat belum pernah malah kayaknya pakai kamera ini. Jadi sebelum sempat kita gunakan sebagai kamera utama, udah ada kamera yang baru lagi. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini tetap bermanfaat. Buat kalian yang pengen beli aja ini, tapi ya tahu konsekuensinya ya. Baterai boros, bodi cepat panas, ini baterainya gampang lepas, ini penutup baterainya bukan rusak ya, emang kayak gini, dari beli juga udah kayak gini ya, nggak tahu sih nanti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.